absen 20. Nama saya Ardiansyah, absen 4. Nama saya Arya Media, absen 21. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran seni lukis yaitu romantisisme. Menurut buku Endra Suara, tahun terbit 2003, halaman 33, romantisme merupakan aliran yang menggunakan prinsip bahwa karya sastra merupakan cerminan kehidupan manusia yang berliku-liku dengan menggunakan bahasa yang indah sehingga dapat menyentuh emosi pembaca. Ciri-ciri aliran seni lukis romantisme. Yang pertama, imajinatif. Meskipun tetap realistis atau tidak ada fantasi, adegan yang digunakan pada romantisisme cenderung tampak teatrikal dan bukan pemandangan sehari-hari. Yang kedua, subjektif. Penciptaan seni dianggap sebagai ekspresi diri seniman. Yang ketiga, menggunakan intensitas emosional yang tinggi. Keempat, pencitraan atau suasana memiliki kualitas dreamlike atau seperti mimpi. Yang kelima, menggambarkan perasaan kuat yang tidak harfiah atau menggunakan perumpamaan dan simbol. Sejarah romantisme dipengaruhi oleh datangnya revolusi industri yang mulai meninggalkan kealamian dunia dan destruktif terhadap lingkungan. Banyak seniman yang menolak praktik-praktik industrialisasi yang kurang memperhatikan dampak negatifnya terhadap alam. Tokoh-tokoh aliran romantisme antara lain ada Francisco Goya. Francisco Goya dianggap sebagai seniman romantisme asal Spanyol yang paling penting pada akhir abad 18-an. Goya ini sering disebut sebagai Old Master yang terakhir dan pelukis modern yang pertama. Contoh lukisnya yang berjudul The Scott of May 1808. Lukisan ini adalah salah satu contoh sejarah yang dilukiskan oleh Francisco Goya. Goya mengabdikan peristiwa tersebut dengan lukisan yang mereka adegan tanpa menyaksikan secara langsung. Ia mengetahui informasi tersebut, lalu menggambarkannya dengan imajinasinya. Lukisan ini adalah salah satu contoh bagaimana para seniman romantik bekerja dengan imajinasi tinggi dan mempresentasikannya dengan cara yang dramatis melalui adegan peperangan yang sengit. Tokoh yang kedua adalah Joseph Malloy William Turner atau yang disingkat dengan JMW Turner. Ia adalah tokoh seniman asal Inggris yang dikenal dengan pewarnaan ekspresif, pemandangan imajinatif, dan gambar dramatis. Sehingga dapat dengan mudah diketahui bahwa ia adalah seniman yang beraliran romantisisme. Contoh karya lukis aliran romantisme karya JMW Turner yang berjudul Fisherman at Sea. Lukisan ini adalah lukisan pertama yang dipamerkan di Turner di Royal Academy. Pemandangan terang bulan ini merupakan salah satu trendsetter pemandangan malam hari di abad ke-18. Cahaya bulan kontras tidak dapat ditandingi oleh cahaya halus lentera yang berkedip-kedip. Turner seakan ingin menekankan bahwa kekuatan alam tidak dapat ditandingi oleh manusia. Ombak yang tampak tidak tenang memberikan tensi lebih pada suasana lukisan. Tidak hanya itu, di background lukisan terdapat siluet batu karang yang ditakuti oleh para nelayan di masa itu karena berbahaya dan kerap memakan korban, terutama di setting malam hari yang gelap. Tokoh yang ketiga adalah Caspar David Friedrich. Caspar ini adalah pelukis pemandangan romantik Jerman abad ke-19. Ia adalah salah satu seniman Jerman yang paling berpengaruh pada masanya. Ia juga menjadi tokoh terpenting dalam sejarah romantisme. Friedrich ini terkenal karena lukisan pemandangan alegoris atau bersifat simbolis universal. Ini adalah contoh lukisan Caspar David. Ini menggambarkan seorang pria yang memegang tongkat berdiri di atas bebatuan yang menghadap ke sebuah hamparan bukit yang berbatu dan berkabut. Rambutnya tertiup angin di depan langit yang dipengaruhi oleh awan putih yang sulit dibedakan dari kabut. Latar di belakangnya juga sangat berkabut dan membuat gunung yang berada di belakangnya nyaris tak terlihat. Lukisan ini dapat menghasilkan interpretasi yang artinya manusia tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan alam dunia yang luas dan penuh misteri seperti digambarkan dalam pemandangan lautan kabut pada lukisan ini.